Hai, jumpa lagi dengan saya Cecilia Prima. Hari ini saya akan share kepada rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian tentang remaja, narkoba, dan HIV/AIDS. Mengapa hal ini penting? Siapakah itu remaja? Bagaimana cara supaya remaja tidak terlibat dalam narkoba atau tidak tertular oleh HIV/AIDS? Mari kita sama-sama simak video saya berikutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang remaja. Siapakah remaja itu? Oke. Remaja adalah mereka yang golongan usia antara 10 sampai dengan 21 tahun. Dalam usia ini dibagi 4 kelompok. Yang pertama adalah pra-remaja. Pra-remaja itu adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian remaja awal, mereka yang berusia 13 sampai dengan 16 tahun. Remaja pertengahan, mereka yang berusia 16 sampai dengan 19 tahun. Dan remaja akhir, mereka yang berusia lebih dari 20 tahun, yaitu sampai dengan 21 tahun. Pada usia pra-remaja, kelompok remaja berusia 10 sampai 12 tahun dikategorikan sebagai usia prapubertas, sedangkan usia 12 sampai dengan usia 13 sampai dengan usia 16 tahun dikategorikan sebagai usia pubertas. Oke. Mari kita lihat berapa sih jumlah remaja di Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa total penduduk di Indonesia adalah 270.203.917 jiwa. Dan di dalam jumlah penduduk tersebut ada generasi milenial 25,87%, generasi Z 27,94%. Jumlah penduduk usia 10 sampai dengan 19 tahun ada 46.872.942 jiwa atau 17,3% dari total penduduk seluruhnya. Kemudian jumlah penduduk usia 20 sampai 24 tahun, nah di dalam usia ini ada usia remaja akhir, yaitu 22.951.517 jiwa. Oke. Apa yang kita namakan generasi Z? Siapakah mereka? Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 97 sampai tahun 2012. Kondisi saat ini terdapat 74,93 juta jiwa atau 27,94%. Kemudian generasi milenial, yaitu mereka yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan 1996, sejumlah 69,38 juta jiwa atau 25,87%. Kemudian ada lagi yang namanya generasi X, yaitu mereka yang lahir tahun 65 sampai dengan 80. Itu sekitar 58,65 juta jiwa atau 21,88%. Kemudian generasi baby boomer itu lahir tahun 46 sampai dengan 64. Ada sekitar 31,01 juta jiwa dan persentasenya sekitar 11,56% dari total penduduk Indonesia. Kemudian ada generasi pre-boomer, itu mereka yang lahir sebelum tahun 1945. Itu ada sekitar 1,87% atau 5,03 juta jiwa. Selain generasi Z, mereka yang lahir tahun 2013 sampai dengan sekarang disebut dengan generasi post-generasi Z. Itu sekitar 10,88% atau 29,17 juta jiwa. Silakan mau kategorikan usia saudara-saudara pada generasi yang mana. Nah, kalau dilihat dari generasi tersebut, remaja bisa ada dalam generasi Z. Ya. Nah, kalau saya mungkin sudah berada di generasi X, ya, karena itu saya punya kewajiban untuk menginformasikan ini buat adik-adik semuanya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang narkotika atau narkoba dan juga HIV/AIDS? Karena pada penelitiannya survei menunjukkan bahwa 111 juta kasus PMS
diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Kemudian remaja sangat berisiko tinggi terhadap IMS atau infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS di dalamnya. Setiap 5 menit, remaja di bawah usia 25 tahun terinfeksi HIV. Dan setiap menitnya 10 wanita usia 15-19 tahun melakukan aborsi yang tidak aman. Hasil survei juga mendapatkan bahwa lebih dari 500 juta usia 10 sampai dengan 14 tahun yang hidup di negara berkembang dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri atau intercourse pertama kali di bawah usia 15 tahun. Melihat data ini sih sangat miris ya. Harapannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kita lihat bersama. Remaja selalu diidentikan dengan kenakalan-kenakalan. Ya. Ini beberapa contoh perilaku kenakalan remaja yang ada saat ini. Misalnya perkelahian pelajar antar sekolah, kebiasaan merokok, menyalahgunakan narkoba. Ini salah satu topik yang akan kita bahas pada saat ini. Menyalahgunakan obat perangsang, melihat film dewasa yang memicu tindakan asusila. Ya. Nah, menyalahgunakan obat perangsang atau melihat film dewasa ini mungkin juga merupakan penyebab kenapa terjadinya intercourse atau seksual dini pada usia sebelum 15 tahun. Ya. Kebebasan bergaul tanpa adanya pengawasan yang memicu tindakan anarki atau brutal, dan juga perjudian di kalangan remaja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, harusnya sih tidak boleh terjadi hal ini pada remaja yang kita harapkan sebagai generasi penerus bangsa kita. Tapi hal ini tidak bisa dikatakan mutlak sepenuhnya bahwa remaja yang bersalah. Kenapa? Karena remaja tidak lepas dari bimbingan orang tua dan lingkungan setempat di mana dia berada. Harapannya, lingkungan tersebut adalah lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang remaja tersebut. Untuk mencegah dan mengurangi kenakalan pada remaja, perlu pendidikan tentang dampak pemakaian narkoba dan HIV/AIDS. Ini yang akan kita bahas saat ini. Oke, mari kita lihat sama-sama slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengenal apa itu narkoba. Oke, buat adik-adik remaja, mari kita lihat sama-sama apa itu narkoba. Mungkin banyak berita yang sudah adik-adik dengarkan, atau banyak ini juga bisa adik-adik searching di Google, banyak banget informasi tentang narkoba. Nah, saya merasa terpanggil untuk share kembali tentang hal ini. Oke. Narkoba kalau sesuai dengan surat edaran Halkar BNN nomor 03/4 Romawi /2002 BNN tanggal 22 April tahun 2002, narkoba itu sebenarnya terdiri atas kata nar, ko dan ba, disingkat ya narko dan ba. Nar itu adalah narkotika, ko itu dari kata psikotropika, dan ba itu dari kata bahan adiktif lainnya. Dahulu mungkin kita pernah dengar istilah yang namanya atau singkatan yang namanya NAPSA, ya, narkotik, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Namun sesuai dengan SE dari BNN menjadi narkoba. Ini beberapa contoh narkoba yang ada atau beredar di masyarakat. Ada yang namanya ganja, mungkin adik-adik juga pernah dengar tentang hal ini. Ada yang namanya ganja, sabu, ekstasi, kemudian ada Riclonia, ada alprazolam, ada T-Rex, ada tembakau gorila, ada mushroom. Kemudian ada lagi morfin ya yang sudah diulek-ulek gitu. Kemudian ada kodein, ada heroin, ada metadon, demerol, ada candu. Ya, golongan narkotika lainnya misalnya opioid, morfin, ya ganja sudah tadi, heroin sudah, dan kodein. Sebenarnya ada beberapa jenis seperti kodein, kemudian metadon, itu digunakan di dalam pengobatan. Ya, meskipun obat-obat ini mengandung unsur psikotropika, tapi pemakaiannya harus di bawah resep dokter atau di bawah kontrol dari dokter.
tidak sembarang dijual bebas, tidak sembarang digunakan oleh siapapun. Oke, kita lanjut. Efek narkoba itu sendiri, kita lihat sama-sama seperti apa sih efek dari narkoba. Ya. Ada beberapa efek yang bisa terjadi. Narkoba itu bisa sebagai stimulan, bisa sebagai depresan, bisa sebagai halusinogen. Ya. Untuk stimulan itu, dia efeknya bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf, termasuk bisa menimbulkan penyakit stroke atau serangan jantung. Kemudian sebagai efek depresan, bisa menyebabkan berkeringat, perasaan panas dan dingin, sulit tidur, sulit konsentrasi. Itu bisa orang-orang tersebut mengkonsumsi opium, heroin, morfin, kodein. Kemudian depresan lainnya misalnya alkohol, benzodiazepam, brem, oplosan. Ya, oplosan juga sering kita dengar ya di televisi, ada siaran bahwa ada oplosan-oplosan, dan itu banyak yang sudah dirazia oleh tim Polres ya, atau Polda, ya banyak yang sudah dirazia. Kemudian ada yang namanya bopeng, boti, mumbul. Ini dikenal di masyarakat seperti itu. Efeknya membuat rasa ngantuk dan kelelahan, juga penurunan fungsi kognitif dan memori. Adik-adik bayangkan dalam usia remaja, masih sekolah, masih kuliah misalnya, kemudian gara-gara hal tersebut, obat-obatan tersebut atau minuman tersebut menyebabkan ngantuk, kelelahan, ya. Akhirnya semangat belajarnya juga berkurang, menimbulkan kegagalan dalam perkuliahan atau mata pelajaran di sekolahnya. Kemudian kita lihat lagi untuk depresan ini bisa menimbulkan mata merah. Oh ya, ini yang tidak halusinogen juga sama, ada efeknya seperti ini juga. Mata merah, kemudian mengantuk, paranoia, halusinasi, kejang-kejang, hingga kematian. Ya, itu misalnya jika menggunakan ganja, miras, inhalan, ya, ada istilah yang mungkin dikenal di masyarakat yang namanya cimeng, gelek, zet, dan kemudian ada obat-obatnya yang ketamin. Nah, untuk halusinogen ini juga efeknya bisa mengubah fungsi saraf panca indera. Ya. Mungkin ada cerita yang mengatakan bahwa kalau misalnya morfin bisa melupakan masalahnya gitu, atau mengkonsumsi narkotik ini bisa melihat hal-hal yang indah, melupakan masalah hidup dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah efek halusinogen saja, dan itu sangat berbahaya kalau dikonsumsi secara tidak bertanggung jawab oleh masyarakat, terutama remaja-remaja. Hati-hati. Nah, kita lihat kenapa sih orang kok memakai drugs ya, padahal drugs itu sangat berbahaya. Nah, mengapa orang memakai drugs? Yang pertama sebagai tradisi, misalnya bagian dari upacara adat. Ada culture-culture tertentu yang menggunakannya sebagai upacara adat, misalnya minum miras atau minuman keras, ya, atau ada juga yang malah ditambah dengan yang minuman oplosan, ya. Itu bagian dari upacara adat. Atau merokok tembakau, merokok, kalau misalnya di daerah tertentu mungkin menghisap rokok itu rokok ganja misalnya, mungkin saja ada gitu. Kemudian sebagai pengobatan diri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak digunakan di dunia kedokteran, tapi obat-obatan tersebut adalah tidak dijual bebas, ya, hanya dengan resep dokter baru bisa mendapatkan obat tersebut. Yang berikut sebagai penawar rasa sakit, ya, sebagai penawar sakit atau sebagai painkiller, dan ini juga sama, tidak sembarang digunakan, harus dengan resep dokter atau dokter yang memberikan resep berapa dosisnya untuk painkiller tersebut. Tidak digunakan secara bebas. Kemudian untuk efek kesenangan, itu dampak menyenangkan dan senang-senang. Kemudian ada juga yang menggunakan sebagai gaya hidup agar dapat diterima oleh kelompok sesama di mana dia bergaul. Yang berikut adalah melupakan masalah seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu bisa dengan halusinogennya, bisa menghilangkan kesengsaraan dan ketidakberuntungan. Untuk pengguna nafsa sendiri itu ada tahapannya. Yang pertama pada awalnya sebagai seorang user atau pemakai, kemudian meningkat menjadi abuser atau penyalahguna, dan yang ketiga sebagai adik atau pecandu. Sebagai user atau pemakai,
umumnya pemakaiannya hanya sekali-sekali saja, hanya sekedar coba-coba, tanpa ada masalah berarti. Ya, kehidupannya pun normal-normal saja, tapi dia sudah memakai. Kelanjutan dari memakai ini, sekali-sekali ini, jika tidak dikendalikan, maka akan meningkat sebagai abuser atau penyalahguna. Nah, pada penyalahguna ini pemakaiannya akan bermasalah. Dia akan menggunakannya cukup rutin. Dan sebagian aspek hidupnya mulai atau amat terganggu. Ya. Orang sebagai penyalahguna ini sudah timbul masalah dalam hidupnya. Apa saja yang terganggu tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tentang efek narkoba. Dari penyalahguna bisa meningkat menjadi pecandu atau adik. Karena sering menggunakan, rutin menggunakan, akhirnya menjadi pecandu. Nah, sebagai pecandu, pemakaiannya bermasalah. Maksudnya timbul efek dari narkoba yang lebih berat. Dia menggunakannya sangat rutin, bahkan setiap hari. Segala aspek kehidupannya rusak, seolah-olah hidupnya itu untuk pakau dan pakau untuk hidup, atau hidup untuk sakau dan sakau untuk hidup. Ya, ini ilustrasi gambar ini memang sangat sangat miris melihat ini. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di dalam narkoba ini sendiri ada yang kita namakan telur adiksi untuk para pecandu. Ya. Telur adiksi ini adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan paket kehidupan dari seorang pecandu atau dunia pecandu. Ya. Yang pertama adalah drugs. Harus ada drugs dalam hidupnya. Kalau harus ada drug, maka dia perlu menyiapkan uang. Karena narkoba itu sangat mahal. Oke, setelah menggunakan drugs, dia pasti akan terjerumus dalam seks bebas. Kelanjutan dari seks bebas, apalagi yang tidak aman, dia bisa terinfeksi HIV/AIDS dan juga terinfeksi hepatitis C, juga terinfeksi oleh infeksi menular seksual lainnya. Efek dari drugs juga bisa timbul kekerasan, perilaku kekerasan. Dan yang terakhir, kriminalitas. Kriminalitas ini bisa jadi karena supaya mendapatkan drugs, dia mencuri uang, merampok, ya. Merampok itu masuk tindakan kriminal. Juga bisa juga karena kecanduan, dia melakukan tindak kekerasan, berujung dia harus masuk penjara karena sudah terlibat tindak kriminal. Ya, harapannya adik-adik jangan sampai terlibat dalam hal ini. Hindari diri sejauh-jauhnya dari dunia yang namanya narkoba, apalagi pecandu narkoba. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan putus zat atau withdrawal, yaitu keadaan penghentian atau pengurangan drug yang sebelumnya sudah digunakan dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu lama secara terus-menerus. Ya, ini pengguna drug kalau misalnya dia menghentikan atau pengurangan drugs yang sebelumnya dia pakai terus-menerus itu, ini yang disebut dengan putus zat atau withdrawal. Nah, ini akan menimbulkan gejala fisik dan mental. Ya, gejala fisik dan mental itu misalnya gelisah, sulit tidur, pusing, mual, muntah, cemas, depresi, kemudian tubuhnya seperti terasa tertusuk jarum, timbul keringat dingin yang berlebihan. Nah, gejala-gejala ini dalam bahasa pergaulan disebut sakau atau wakas. Ya. Ini orang-orang yang pecandu, kemudian dia mengurangi drugsnya atau tidak mengurangi drugs atau berhenti sama sekali dari drugs, ya akan timbul seperti ini. Karena itu sebagai misalnya ada orang yang terlibat atau sebagai pecandu, itu pengurangannya akan dilakukan secara bertahap. Orang harus masuk ke rehabilitasi atau di terapi
supaya dosisnya dikurangi secara perlahan-lahan. Oke. Nah, ini beberapa peringatan dari kepolisian sendiri. Sudah ada banyak peringatan terkait dengan penggunaan narkoba. Nah, ini saya ambil contoh dari Polres Purwakarta, ya, dari kepolisian Purwakarta. Ada 5 tips, ya, ini leaflet dari mereka atau poster dari mereka, 5 tips untuk menghindari bahaya narkoba bagi remaja. Yang pertama adalah selektif dalam pergaulan. Bergaulah dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif, ya. Jangan berteman dengan teman-teman yang tadi mulai coba-coba untuk menggunakan narkoba. Yang kedua, miliki hobi dan aktivitas positif. Istilah masa remaja adik-adik yang penuh dengan antusiasme dengan menyalurkan hobi-hobi yang positif. Sekarang dunia digital, ya, semoga suatunya online, adik-adik bisa menggunakannya sebagai hobi, ya. Jangan hanya bermain dengan narkoba, dan itu dilarang sama sekali. Yang ketiga, jangan melawan nasihat orang tua, ya. Saat Anda terbiasa melawan nasihat orang tua, Anda akan cenderung memiliki rasa percaya diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau sering melawan orang tua, kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, tapi sebenarnya salah. Semakin sering kita melawan orang tua, lama-kelamaan kita merasa bahwa kita selalu berada pada tempat yang benar, ya, dan itu menimbulkan kepercayaan diri kita bahwa kita benar, padahal sebenarnya tindakan kita salah, ya. Nah, tindakan yang salah ini harus cepat kita sadari, ya, apalagi terkait dengan penggunaan narkoba. Adik-adik remaja, dengarkan nasihat orang tua, ya, karena surga ada di telapak kaki ibu, ya. Kemudian yang keempat, laksanakan tuntunan agama. Nah, agama merupakan alternatif yang dapat dijadikan solusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Semua agama melarang penggunaan narkoba karena sangat berbahaya, apalagi untuk remaja, ya. Kemudian yang kelima, laporkan kepada kepolisian tentang penyalahgunaan narkoba. Laporkan bila mengetahui, mendengar adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah Anda. Adik-adik remaja, silakan jadilah pelopor untuk melaporkan kepada kepolisian jika adik-adik melihat, mendengar, apalagi mengetahui, mendengarkan isu mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba di wilayah sekitar adik-adik. Tolong segera diinformasikan kepada kepolisian yang terdekat. Oke. Nah, akhir kata terkait dengan narkoba, ini pesan untuk remaja. Say no to narkoba, ya. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali kita menggunakan narkoba. Oke. Baik, untuk narkoba kita sudah selesai membahasnya. Sekarang kita akan masuk dengan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang HIV/AIDS. HIV/AIDS ini merupakan salah satu efek, ya, atau akibat dari penyalahgunaan dari narkoba. Ada hubungannya, maksudnya dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada hubungannya kenapa sampai timbul HIV/AIDS. Okay. Ini ada peringkat provinsi berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS. Ini adalah data, rekapitulasi data yang bersumber dari Ditjen PDP Kemenkes RI tanggal 9 Mei 2020. Data ini data jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang dilaporkan dari tahun 87 sampai dengan 2020. Nah, ini adalah 10 besar provinsi dengan HIV/AIDS tertinggi. Yang pertama adalah Jawa Timur, kemudian menyusul DKI Jakarta, berikut Papua, kemudian Jawa Barat, yang kelima Jawa Tengah. Bali ada di posisi nomor 6. Kemudian Sumatera Utara di posisi nomor 7, Sulawesi Selatan di posisi nomor 8, Banten di posisi nomor 9, dan Kepulauan Riau nomor 10. Ini adalah 10 besar. Dengan total kasus bisa adik-adik lihat pada tabel jumlah.
Baik, kita lanjut. Nah, upaya global melawan penyebaran HIV/AIDS remaja dapat menjadi bagian dari solusi. Ini menurut Rutgers ya, dari WPF. Ini saya ambil dari perkataan mereka bahwa remaja menjadi solusi untuk solusi dari upaya global untuk melawan penyebaran HIV/AIDS. Nah, ini salah satu upaya. Saya juga ikut mendukung upaya ini dengan mensosialisasikan kembali tentang HIV/AIDS dan juga tadi narkoba di awal kepada remaja-remaja. Oke, ini jumlah kumulatif kasus AIDS menurut golongan umur. Kita lihat sama-sama, ya. Untuk golongan umur, remaja usia 20 sampai dengan 29 tahun itu sebesar 15.325. Ya, adik-adik, usia 20 sampai 29 tahun. Di situ ada remaja akhir, ya. Itu tertinggi pada usia 20 sampai 29 tahun. Menyusul usia 30 sampai 39 tahun itu usia dewasa. Seperti itu. Nah, jangan senang dulu. Usia 15 sampai 19 tahun itu berada pada posisi keempat. Ya, pada posisi keempat. Dengan jumlah kasusnya 1.416 kasus. Ini kasus AIDS. Oke. Nah, data yang saya dapatkan dari Rutgers itu bahwa usia produktif yang banyak tertular HIV, ya dilihat sendiri tuh, usia produktif itu dari 15, usia produktif itu 15. Kalau di sini dia kategorikan sebenarnya sih dari 15 usia produksi itu, usia produktif itu dari 15 sampai dengan 59 tahun ya, untuk produktif untuk bekerja. Sedangkan kalau reproduksi sehat itu 15 sampai 49 tahun. Nah, di sini proporsi kasus AIDS tertinggi itu ada pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun. Nah, dari Rutgers ini sama dengan data yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang tertinggi pada usia 20 sampai 29 tahun sebesar 36,4%. Gitu. Oke. Mari kita lihat sama-sama apa itu HIV dan apa itu AIDS. HIV kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menurunkan kekebalan tubuh pada manusia. Kemudian AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh seperti TBC, kandidiasis atau jamur di mulut. Kemudian ada radang kulit, radang pada paru, saluran pencernaan, radang pada otak, dan kanker. Nah, AIDS disebabkan oleh adanya infeksi HIV. Seorang yang menderita HIV akan berlanjut dengan AIDS. Oke. Siapa saja yang dapat terinfeksi? Nah, tidak bisa dipastikan dari kondisi fisik seseorang, dia terinfeksi HIV atau tidak bisa kita pastikan. Nah, orang dengan HIV positif bahkan tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Ya. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian. Oke. Nah, inilah kelemahannya adik-adik. Ya, ini kelemahannya. Makanya HIV itu bisa ditularkan. Karena orang yang positif saja tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Ya. Kemudian bagaimana cara penularan? Ini diharapkan supaya orang yang positif tapi merasa tapi tidak tahu dirinya positif, harus segera cepat-cepat untuk tes. Ya. Nah, orang-orang yang beresiko ini siapa aja? Yaitu para pengguna jarum suntik. Ya. Menggunakan jarum suntik secara bergantian. Misalnya untuk penggunaan narkoba, ya, itu bisa menggunakan jarum suntik juga. Kemudian hubungan seksual yang tidak aman, orang yang multi partner seksual atau sering berganti-ganti pasangan. Yang berikut adalah penularan dari seorang ibu hamil yang positif
kepada janin dalam kandungannya. Dan yang terakhir bisa melalui transfusi darah. Karena itu untuk transfusi darah sebelum diberikan kepada pasien selalu di screening ketat, terutama yang terkait dengan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Kita lihat berikutnya. Oke, HIV ini sendiri tidak dapat ditularkan melalui hidup serumah dengan orang yang terinfeksi. Kemudian pemakaian toilet bersama-sama atau makan bersama-sama, berenang di kolam renang yang sama, berjabat tangan, ya, berpelukan, berciuman. Ya, dia tidak ditularkan selama tidak ada luka di area bibirnya atau mulutnya atau ya, yang digunakan untuk berciuman. Kemudian tidak ditularkan juga melalui gigitan nyamuk atau serangga. Dia ditularkan melalui cara yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama dengan penggunaan jarum suntik yang tidak aman. Yang kedua pada mereka yang multi partner seksual atau hubungan seksual yang tidak aman. Yang ketiga penularan dari ibu ke janinnya. Yang keempat melalui transfusi darah. Oke. Kita harus waspada terhadap HIV. Ya. Pasien mungkin terinfeksi HIV jika berat badannya turun drastis, timbul sariawan atau stomatitis yang berulang. Kemudian ada sarkoma Kaposi atau kanker yang berasal dari pembuluh darahnya. Selain itu dilihat juga dengan riwayat perilakunya. Riwayat perilaku risiko tinggi seperti penggunaan napsa dengan suntikan, ya. Kemudian seks bebas dan menyimpang, pekerja seks komersial, pramuria panti pijat. Ini beresiko juga. Pramuria panti pijat, kalau pijat yang biasa mungkin tidak masalah, ya, tapi hati-hati, kan dia tidak tahu siapa yang dia pijat, atau pengunjung pun tidak tahu yang memijat dia terinfeksi atau tidak itu. Kalau misalnya ada luka atau di tubuh salah seorang tersebut dan ada kontak, nah ini bisa menimbulkan penularan. Atau mungkin di panti-panti pijat plus-plus, ya, ada yang mengatakan panti pijat plus-plus. Ya, mungkin saya di sana ada kegiatan seksual ya, yang tidak aman yang bisa menimbulkan penularan HIV. Kemudian kita lihat bahaya dari HIV. HIV ini tidak dapat disembuhkan. Ya, orang yang HIV akan menjadi AIDS. Ya, AIDS itu kumpulan gejala tadi sudah di depan sudah saya sampaikan seperti apa. Kemudian banyak kasus meninggal karena AIDS. Kenapa? Karena belum ada obat untuk menyembuhkan secara tuntas. Ya. Kemudian ada yang namanya antiretroviral. Ya. Ini bisa digunakan oleh orang-orang yang terdeteksi atau terinfeksi HIV, diberikan ARV. Oke, baik, kita lihat yang berikutnya. Ini adalah gambar-gambar yang saya dapatkan dari Google, ya, gambar-gambar orang-orang yang terinfeksi HIV dan bahkan juga sampai dengan AIDS. Terakhir, ya, mereka tinggal kulit berbungkus tulang, yang membungkus tulang. Oke, sangat miris kondisi ini. Baik, kita lihat. Nah, kita beranjak sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemi virus corona. Ya. Nah, beranjak dari sejenak dari virus corona, kita tetap harus jaga diri dari HIV dengan melakukan tips A, B, C, D, E. A itu absen, ya, yaitu tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Ini pesan untuk umum. Be faithful atau setia. Tidak gonta-ganti pasangan. C, kondom. Memakai kondom saat melakukan hubungan seksual. D, drugs. Tidak mengkonsumsi narkoba. Kemudian E, education. Aktif mencari informasi yang benar.
Baik adik-adik, di pesan ABCD ini adik-adik bisa men-share-nya kepada orang lain, ya, sebagai bentuk pendidikan untuk semua orang, terutama teman-teman sesama remaja, sehingga tidak jatuh ke dalam penularan penyakit ini. Selain terhindar dari virus corona, tetap di rumah membuat kita tetap bisa setia kepada pasangan dan terhindar dari HIV. Nah, untuk remaja-remaja, tetap di rumah membuat kita bisa berada dalam suasana yang kondusif di dalam rumah, ya, mengurangi pergaulan bebas di luar sana. Seperti itu. Ini pesan untuk remaja. Tadi pesan untuk umum. Silakan adik-adik boleh share atau boleh membagi pengetahuan itu. Kemudian ini pesan khusus untuk remaja. IMS dan HIV hanya dapat dicegah dengan sama A, B, C, D, E. A. Anda harus jauhi seks. Belum waktunya adik-adik dalam usia remaja untuk melakukan hubungan seks. Meskipun di awal tadi saya menginformasikan bahwa berdasarkan hasil penelitian, usia di bawah 15 tahun ada yang sudah pernah melakukan intercourse, ya, atau hubungan seks. Nah, harapan saya ke depannya, adik ataupun saat ini adik-adik yang mendengarkan penjelasan saya, hindari atau jauhi seks, ya, karena belum waktunya. Kemudian bersikap saling setia. Saling setia ini bisa saling setia kepada orang tuanya, ya, setia kepada sekolahnya, dalam arti komitmen untuk menyelesaikan pendidikannya, baik itu yang masih dalam sekolah usia 10 sampai dengan 21 tahun, mungkin ada yang masih SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada juga yang bahkan sudah kuliah. Harus setia dan komitmen pada hal tersebut. Oke. Kemudian cegah dengan kondom, ya. Ini bagi mereka yang free sex, ya. Harus cegah dengan kondom. Adik-adik boleh menginformasikan, share pengetahuan ini kepada siapa saja, kepada remaja, ya. Tapi bukan berarti adik-adik menggunakan kondom untuk hubungan seks. Hindari hal tersebut. Kemudian hindari penggunaan narkoba suntik. Ini juga utama. Jangan menggunakan narkoba, ya. Kalau tidak menggunakan narkoba, maka tidak akan menggunakan alat suntik ini. Kemudian yang berikut edukasi. Ajari teman-teman kita, teman-teman remaja, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan penularan HIV. Ya. Ajari pasangan ini bagi ajari orang tuanya, gitu, ya. Kasih tahu orang tuanya supaya bisa mengedukasi orang lain, gitu. Oke. Nah, ini ada pesan, ya. Untuk mencapai eliminasi HIV/AIDS pada tahun 2030, ini tugas kita bersama termasuk adik-adik remaja. Yang pertama adalah suluh. Suluh tadi edukasi, dan seperti yang saya lakukan saat ini, melakukan penyuluhan atau melakukan sosialisasi suluh untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian temukan orang yang menderita HIV. Obati bukan berarti adik-adik yang mengobati, tapi orang tersebut kita bawa ke fasilitas pengobatan yang memadai, bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, dan di sana akan ada yang namanya VCT, ya. Ada klinik VCT, nanti di situ akan ada screening, akan ada konseling sebelum dilakukan pemeriksaan HIV, dan juga pengobatan terhadap HIV. Yang terakhir adalah pertahankan imunitas tubuhnya, ya, dan pertahankan imunitas tubuh bukan hanya virus HIV, tapi juga virus corona tidak akan pernah menyentuh kita, ya. Bagaimana pertahankan imunitas tubuh kita? Ya, dengan makan makanan yang bergizi, perilaku positif, pikiran-pikiran yang positif, itu akan membuat imun kita semakin kuat. Nah, stop AIDS, ya, stop AIDS.
kita peduli pada AIDS, aku peduli AIDS. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Ya, adik-adik sudah tahu bagaimana penularan HIV AIDS-nya. Ya, jadi jauhi penyakitnya, tapi jangan orangnya. Ya, karena HIV AIDS hanya menular melalui 4 cara yang sudah saya sampaikan di awal. Oke. Nah, kalau kita tidak menjauhi orang yang menderita HIV atau ODA, maka mereka bisa melanjutkan kehidupannya. Ya, bisa seperti orang normal biasa, orang sehat biasa. Yang penting mereka tadi suluh, temukan, obati, pertahankan, ini kita lakukan. Mereka bisa bergaul, bisa masuk ke dalam kehidupan masyarakat yang seperti orang normal lainnya. Karena itu saya sekali lagi sampaikan, stop AIDS, peduli AIDS, jauhi penyakitnya, tetapi jangan orangnya. Oke, ini ada pesan terakhir dari saya juga, ya. Stop HIV AIDS, kemudian save yourself and save the world. Ya, kalau kita stop HIV AIDS, kita save bukan hanya diri kita sendiri, tapi kita juga save the world, save dunia ini. Ya, mulai dari remaja adalah tulang punggung sebenarnya untuk penyebaran informasi-informasi positif terkait penghentian penyebaran HIV AIDS, juga penghentian penggunaan narkoba. Okay. We will end the HIV pandemic. Okay. Baik, ini beberapa sumber yang saya gunakan untuk presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Ya. Oke, akhir kata, saya berharap adik-adik remaja bisa menjadi pelopor pengetahuan atau pelopor edukasi kepada orang lain, terutama sesama remaja, sahabat-sahabatnya sendiri, adik-adiknya sendiri, terkait dengan bahaya narkoba dan bagaimana pencegahan penularan dari HIV AIDS. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil.